ya kan mulai aja perkenalan siapa yang mau dulu. Dari Jose. Oke dengerin Oke, mungkin eh ya dengerin siapa dulu? kamu aja. Oke, mungkin dari gua dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama gua Andika Putra Buana. Bisa dipanggil Dika. Nomor TC 339, Fakultas FTSL. Asal daerah dari Bandung. Terus username Instagram aku Andika PTRBN. Nanti aku tulis di docs-nya. Terus handle LinkedIn itu sama kayak nama panjang aku, Andika Putra Buana. Terus untuk 3 fakta unik, yang pertama aku tuh suka banget bergadang, terutama buat ngerjain tugas. Terus yang ketiga, aku lebih prefer sama makan makanan yang manis dibandingkan yang pedas atau asin gitu. Terus yang ketiga, kalau misalkan aku makan mie goreng itu, kadang aku suka makan sama kuahnya gitu. Hmm, Ya cukup segitu guys. Salam kenal. salam kenal. Oke lanjut aku. Kenal padi. Kenalin nama aku Sabita Khairunisa, bisa dipanggil Dika. Nomor TC aku 460, aku dari Steika. Asal aku dari Bandung. Instagram aku Sabita Hoyer. Kalau LinkedIn tapi aku kurang aktif, tapi ada akunnya. Akunnya Sabita Hoirunisa. 3 fakta unik tentang aku. Pertama, aku suka banget brainstorming pas mandi. Kedua, aku selalu makan coklat tiap hari. Ketiga, aku kemana-mana selalu bawa botol air putih. Salam kenal semuanya. Salam kenal Sabita. Mungkin lanjut aku boleh ya? Atau mau Arsa dulu? Boleh lah, Sob. Duluan aja, gak apa-apa. Oke. Halo semua, salam kenal. Nama aku Terence Grasana Tiovani. BTW mohon maaf suaranya agak bindeng. Sumpah hari ini belakangan ini kan hujan terus. Aku panggilannya Terence biasanya atau Ter aja. Aku dari FTISP. Terus nomor TC aku TC 211. Lagi ya. Oh, untuk Instagram aku Terence Grasana. Sama aku belum punya LinkedIn. 3 fakta unik tentang diri aku. Pertama, aku nggak suka makan kecap. Kedua, aku bisa tidur di mana aja. Sama yang ketiga itu aku sangat dipengaruhi sama mood dalam keseharian. Jadi kalau misalkan moodnya jelek, aktivitas aku tuh bakal terganggu. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Dikenal kayak Eh, oke. Siapa dulu, Dil? bebas sih. Gue dulu kali ya. Udah sok. Oke, salam kenal semuanya. Nama gue Ilham Arsa Fasila, bisa dipanggil Arsa. Terus nomor TC gue 407, gue dari FTRI. Saudara dari Jawa Timur. Terus buat handle LinkedIn masih belum ada. Buat Instagram bisa dicek di @ilhamarsa_. Terus buat 3 fakta unik, yang pertama, gue udah pernah ngerantau dari SMA karena dulu SMA gue beda kota, jadi gue udah sempet ngekos tuh dari SMA. Terus kedua, gue pernah patah di tangan, tepatnya di siku kiri, itu waktu TK karena main bola. Terus yang terakhir, gue suka banget makan nasi goreng. Salam kenal semuanya. Kenal. Oke, langsung aja kalau gitu ke gua. Halo semuanya, kenalin nama gua lengkapnya itu Muhammad Fadil Ireska. Bisa dipanggil Fadil atau Ireska bebas. Nomor TC 362. Gua dari FTIC. Terus apa lagi ya? Asal daerah gue dari Palembang, Sumatera Selatan. Username Instagram gue itu @dil_irsq. Kalian bisa cari aja. Kemudian LinkedIn gue itu sama kayak nama lengkap, Muhammad Fadil Ireska. Dan 3 fakta unik. Yang pertama, sama orang-orang yang baru kenal, biasanya gue dikira non-muslim. Biasanya gue dikira agama gue itu Buddha. Padahal jelas-jelas nama gue itu Muhammad, berarti gue itu muslim. Terus yang berikutnya, gue itu hobi nonton anime. Jadi gue itu emang sedikit wibu.
Terus yang terakhir gue bisa impersonate orang, salam kenal semuanya. Berarti terakhir gue ya, oke. Kenalin, nama gue Rafa Faiz Mariska, biasa dipanggil Rafa. Nomor TC84, Fakultas FTIRI, asal daerah Jakarta. Username Instagram Rafa FZM. LinkedIn belum ada untuk sekarang. 3 faktor unik. 1, nggak suka coklat. Kedua, jarang main game. Ketiga, kalau tidur tuh harus sadar ke belakang, nggak bisa bungkuk ke depan. Silakan semua. Salam kenal, Raf. Sekarang apa? Oh, pertanyaan serius ya. Silakan, ada yang mau milih nggak? Ini nggak sih kayak kalau misalnya kalian punya uang unlimited, kalian mau bisnis apa? Boleh. Dari siapa? Boleh. Kalau aku jujur ini emang awang-awang banget ya, kayak kalau aku lihat film Doraemon kan itu ada mobil-mobil terbang gitu kan. Kayak kalau ada uang unlimited aku ingin banget lakuin research itu mobil terbang dan ngembangin mobil terbang gitu sih. Jadi aku Gua kali ya. Mungkin kalau gue nggak semodern itu, tapi kayak Sabita, tapi kalau misalkan gue punya modal nggak terbatas, pertama mau bikin rumah sakit, karena pasti kan selesai perkembangan zaman, mau perkembangan zaman pun pasti akan butuh rumah sakit. Terus yang pasti hotel, karena bakal meraup banyak lapangan kerja. Ya itu sih intinya, kalau misalkan gue punya modal nggak terbatas, mau pakai buat investasi jangka panjang lah, jadi bakal dibutuhin terus. Silakan yang lain. Udah kelar belum, Raf? Siap, sudah rasa. Oke. Jujur gue belum kepikiran sih, tapi mungkin kalau dikasih modal yang nggak terbatas, gue tuh pengen bikin semacam kereta cepat gitu, jadi kayak semacam bus, tapi itu menghubungkan seluruh daerah di Indonesia. Jadi kayak apa ya, misalkan dengan adanya bus kan, itu kan kayak benar-benar ngebantu kita ya, terutama buat masyarakat yang tinggal di jalur yang terhubung itu kan, kalau mau balik itu kan bisa benar-benar sangat menghemat waktu. Jadi kayak gue ngebayangin misalnya itu bisa terkoneksi di seluruh Indonesia, kayaknya bakal keren sih. Lanjut. Next, aku kali ya. Aku kalau punya uang yang unlimited, pengen bikin. Kalau tadi kan Rafa mau bikin hotel buat manusia, aku tuh kepikirannya mau bikin hotel buat hewan peliharaan. Karena ya, terutama orang-orang kaya sih. Orang-orang kaya tuh mereka tuh sangat sayang sama hewan peliharaan mereka. Jadi kayak aku pengen bikin sebuah resort atau hotel di mana kalau misalkan yang kalangan menengah ke atas ini lagi jalan-jalan atau ada urusan, misalkan mereka bisa nitipin hewannya ke situ. Tapi bedanya dengan penitipan hewan biasa, yang resort ini tuh kayak hotel bintang 5-nya versi buat hewan peliharaan gitu sih. Oke, kalau gitu gue aja deh lanjut ya. Jadi gue tuh udah berkali-kali ditanyain ini dan jawaban gue tuh selalu sama. Kalau gue tuh dikasih kesempatan untuk bikin bisnis dengan modal yang nggak terbatas atau unlimited, gue tuh pengen banget bikin consulting group. Ya sebenarnya kalaupun misalkan uangnya gak terbatas juga, gue pengen bikin consulting group sih. Tapi karena uangnya gak terbatas, gue pengen bikin consulting group terbesar sedunia gitu. Jadi bisa ngalahin big three company-nya, yaitu McKinsey, BCG, dan lain-lain. Ya, begitu pokoknya. Lanjut. Oke, mungkin lanjut ke gue ya. Kalau misalkan punya modal yang unlimited, mungkin jawabannya bakal sama kayak wawancara sebelum-sebelumnya. Gue tuh tertarik untuk membuat sebuah klub olahraga, atau mungkin khususnya klub sepak bola. Karena yang pertama, gue tuh emang fans sepak bola. Terus yang kedua, menurut gue tuh kayak
asik aja dan menjadi tantangan kalau misalkan kita mengelola sebuah klub olahraga gitu, dan bisa menarik basis fans yang dari masyarakat luas, terutama kayak negara di Indonesia yang masyarakatnya itu cukup beragam dan suka sama olahraga. Jadi menurut gua gitu sih. Lanjut guys, lanjut. Siapa lagi yang belum? Terus semua. Udah semua nggak sih? Kita lanjut ke pertanyaan random ya. Kayak mending karena durasinya masih agak lama, kita kayak ini nggak sih, kayak keliling-keliling aja gitu, nunjuk-nunjuk aja. Oke. Boleh. Aku mau nanya yang pertama ya. Aku mau nanya ke Fadil. Kenapa harus bisnis konsul? Apa tadi kamu mau bisnis apa? Consulting. Kenapa harus consulting? Oke, apa ya? Sebenarnya jadi gue tuh sebenarnya awalnya gue tuh gak pernah kepikiran sebenarnya mau bikin bisnis consulting, tapi semenjak gue tuh masuk di ITB, jadi gue tuh ngelihat bahwasannya konsultan itu adalah orang-orang yang apa ya, biasanya kan kebanyakan orang-orang itu kalau misalkan mereka di kuliahnya itu pintarnya tuh pintar banget malah, tapi setelah mereka tuh kerja, kepintaran mereka tuh sebatas di situ-situ aja gitu loh, di bidang kerjanya. Misal di bidang IT, ya udah mereka pintarnya di IT doang. Nah, sedangkan kalau konsultan itu kan mereka kan nanganin kliennya kan di berbagai sektor industri. Nah, jadi mereka tuh emang generalis, tapi mereka jago lah, gak spesialis tapi jago di berbagai bidang. Nah, gue tuh pengen banget bikin consulting karena ya gue minat banget di bidang consulting, karena gue suka gitu sama perusahaan consulting yang memberdayakan orang-orang pinter untuk jadi semakin pinter dan berkontribusi lah untuk pembangunan negeri gitu. Keren banget. Lanjut. Ini gue nunjuk ya. Oke, gue nunjuk siapa ya? Gue nunjuk, aduh, gue gak enak lagi nyebut namanya langsung. Padi deh, Padi. Boleh. Ini fun fact, Kak Andika ini ayah OSKM gue ya, jadi gue panggil dia Padi. Padi, saya mau nanya ini sebenarnya mirip sih pertanyaannya dengan beberapa angkatan 23 yang lain gitu. Kenapa baru join UKM-nya itu di angkatan berikutnya gitu? Kenapa join UKM-nya setelah TPB? Sedangkan TC intern 2024 ini kan isinya kebanyakan anak 24 gitu. Kenapa tuh? Kenapa nggak dari 23 kemarin aja? Oke, kenapa gue nggak join TC waktu gue masih TPB? Pertama, sebenarnya gue tuh waktu TPB tuh emang pernah kepikiran buat join TC, dan gue juga waktu itu sempat mampir ke booth-nya gitu. Cuma waktu itu ada beberapa hal yang aku pertimbangin gitu. Yang pertama, waktu itu aku join sama UKM lain ya, tapi nggak bisa aku sebutin namanya karena sekarang di UKM lain itu pun aku nggak terlalu aktif dan ya jadi anggota pasif lah. Terus yang kedua, waktu itu kalau nggak salah pas open registration itu kayak mendekati UTS lah gitu, atau mungkin kayak kuis KBF. Jadi kayak aku tuh mikir kalau misalkan aku join UKM, TEC-nya mendekati UTS atau KBF itu ya, kalau nggak salah aku tuh kayak bakal keteteran gitu. Jadi aku kayak gak percaya diri kalau misalkan bisa menyeimbangkan antara akademik sama UKM gitu. Dan alasan kenapa aku baru joinnya sekarang itu ya mungkin karena ini sih, udah ada temen aku yang udah join TC, dan dia ya aku tanya-tanya ke mereka lah kan gimana TC, terus yang mereka ngejelasin, dan pada akhirnya aku jadi ya tertarik lagi gitu dan jadi punya pikiran lagi buat join TC. Nah terus sebenarnya kalau misalkan ditanya chaos atau enggak di TC selama udah penjurusan ini, sebenarnya chaos sih chaos. Cuma
karena aku punya 2 teman tadi yang udah join TC tuh, jadi aku kayak bisa nanya-nanya lah gitu ke mereka, dan ya nggak ngerasa nggak sendirian lah gitu, walaupun mereka udah jadi pendikat aku gitu. Itu sih. Lanjut. Oke, aku nanya ke siapa ya? Ke Rafa deh, boleh Rafa. Pengen nanya kalau tadi kamu fakultas apa ya? FTRI. FTRI. Iya. Andaikan kalau misalkan kamu nggak selain di fakultas FTRI di TB atau mungkin di kampus luar itu, kamu pengen masuk ke fakultas atau jurusan apa? Paling sih teknik industri UI sih, karena emang ngincer teknik industri dari awal sih. Oke, itu ya. Gue nanya ya berarti sekarang ya. Nanya apa ya? Bentar. Biar nggak bingung nanya yang mirip aja deh. Arsa. Kalau misalkan lu mau pindah fakultas mana? Berarti masih di ITB ya? Iya, benar. Ntar ya mikir ya. Mungkin antara SBM atau enggak FTTM sih. Soalnya kenapa SBM? Soalnya kan kayak bisa dibilang itu cukup mirip ya sama jurusan yang pengen nanti, yaitu MR. Dan gue cukup tertarik untuk mempelajari tentang bisnis. Terus kalau FTTM, kenapa pengen FTTM? Karena sebenarnya dulu sebelum pengen masuk FTI, kayak ibaratnya first love gue buat jurusan impian gue itu ada di FTTM sih. Jadi kayak mungkin kalau misalnya nggak di FTRI, antara di SBM atau nggak di FTTM gitu. Oke, berarti gantian gue yang nanya ya. Mungkin ke siapa ya? Ke Terence kali ya. Apa ya? Tadi kan udah nih jurusan, terus mungkin kalau gue nanya, kalau UKM dah, kira-kira kalau selain TC, lo udah tertarik ke UKM lain gitu nggak? Yang misal bisa ikut atau justru lo udah ikut gitu? Dulu sebenarnya sempat ada. Aku tuh dulu tertarik sama KMPA. Cuman karena dengar-dengar dari orang-orang kalau tuntutannya tuh berat, aku jadinya ikut TC, dan ternyata TC juga berat. Jadi gitu. Aku tapi tertarik sih untuk KMPA, cuman jadinya TC. KMPA tuh yang pecinta alam ya? Iya, pencinta alam. Iya nggak sih? Oh, oke. Berarti aku tanya Sabita ya. Sabita, kalau kamu cuman punya satu pilihan makanan untuk kamu makan seumur hidup kamu, apa sih? Untuk sisa hidup kamu bakal pilih apa? Satu jenis makanan. Jenis makanan. Kalau nyebutin brand gimana? Karena aku Boleh. makanan favorit aku itu Jatinangor House. Itu kayak kalau misalnya aku setiap bingung mau makan apa, aku selalu kayak J House gitu. Gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya satu makanan yang aku pilih ya J House gitu. Gitu. Oke, ayo kita lanjut game saja. Memang enak sih di house. Iya, enak. Mau main game apa nih? Mau Gartic nggak? Boleh. Gartic yang Boleh. gambar-gambar ya? Boleh. Iya, yang gambar. Ya tadi beneran J House. Lu beneran milih makanan jadi Nangor. Apa? Beneran milih makanannya jadi Nangor. Kan dia nggak harus di Jatinangor, itu kan banyak. Oh iya. Iya. Kenapa gue baru tahu? Ye, kocak lu, Raf. Oke, nah itu jadi Nangor House nggak sih? J House ya? Tapi yang di Jakarta tuh sempat viral tahu gara-gara Iya. mas-masnya tuh masakan nggak pakai baju. Oh iya. Iya benar. Boleh. Benar banget.
Jadi Kak Gartik, Iya. Bentar lagi aku bikin. ini kita udah berapa menit BTW? Ini 20. 20 pas ya? Iya. Oke. Bita, biar laptop kamu nggak berat-berat banget, nanti aku yang share screen aja. Oh gitu. Oke. Tapi kalau berarti gue harus panggil Andika Kak ya. Santai. This fight will be legendary. The iconic F-16, MiG-29, and Tornado are joining large-scale battles in the free online action. Gimana? Banyak nggak angkatan 23 yang ikut UKM tahun ini gitu? Terus tahun selanjutnya? Ikut UKM ini TC maksudnya? Secara generalis. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, karena udah fokus ke himpunan ya. Jadi ada 3 dan ada salah satu temanku juga yang waktu itu ikut TC ya. Jadi daftarnya bareng. Cuma dia nggak pernah ikut day-nya gitu, jadi dia kecoret sih. Oke, udah aku share ya. Tapi kita harus minimal satu ini nggak sih, satu UKM buat 24? Nggak tahu ya, kalau 23 kayaknya nggak ada ketentuan. Itu udah bisa akses belum, udah aku share? Bisa. Wait. Udah mas. Di kertas. Jelek banget. Ini tuh kayak ada. Yo. Ini alat. Ini apa? Ininya nih. Apa ya? Oh ini. Ini. Rasa. Beda nama doang anjir.
Bis apa? Nih gue kasih warna dikit nih. Ini makanan. Ini makanan. Apa ya, pink? Nih clue-nya nih. Ya, bayang bener lagi. Apa sih? Oh, Ih, aku tahu. Apa sih? Cluenya apa? Kayaknya apa ya? Oh, tempe. Tempe kenapa warna krem? Gak ada warna lain. aduh, harus gambar. Aduh, asa. Nggak bener nih pasti gambarnya. Apa sih? Oh iya. Apa sih tulisannya? Ya Allah. Eh. Oh, ya sih biasa. Susah anjir. Sate Padang. Yo, Arsa. Masa bisa nebak sisa? Nah, ceritanya. Anjir gambarnya bagus banget anjing. Oke. Anjir. Oh, Ini udah 30 menit, mau ditutup nggak? Aku bebas. stop recording Terakhir. ya. Oke. Oh, terakhir. Ngomongin Arsa sana. Mana ya? Ini gampang sih. Yang betul. Sebentar. Sorry.
Anjing. Bentar. Jelek banget gambarnya. Apa cok? Banget lah. Coba. Lah, gokil. Nah, kok bisa sih? Oh, yes. Arsa. Arsa. Gampang ini, gampang ini. Nih, gua kasih clue nih, nih. Tuh. Nih. Arsa. Ya. Aduh. Aku stop recording ya. Ya, gue tuh. Nih. Nah,